Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika salihin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Husnul Khatimah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah. Kita baru saja melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan beriktikaf sampai menjelang waktu isya, sambil melanjutkan kajian yang berkaitan dengan ilmu mawaris atau fikih waris. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke pembahasan apa, Pak? Masih ingat nggak? Pertemuan lalu kita bahas tentang hal apa? Ada yang masih ingat kira-kira? Ada, Pak? Apa yang pernah kita bahas? Adik-adik ini yang catat bulan yang lalu? Apa terakhir kita bahas terkait apa? Coba. Ada nggak catatannya? Apa? Yang terakhir terkait apa? Hah? Atau judul kajian kita bulan yang lalu? Perbedaan antara warisan dan hibah. Ya, sampai situ baru. Jadi konsep pembagian warisan belum ya? Belum, Pak. Oh, kita ada loncat materinya. Jadi konsep pembagian warisan dalam Islam belum. Hah? Sebab saling mewarisi itu belum ya? Hah? Belum, Ustaz? Sudah. Apa materi terakhir pekan lalu? Masih ingat nggak? Saya beberapa tempat ngisi waris, jadi nggak sama waktunya. Nah, hah? Oh bukan, kalau lu nggak masuk. Jadi yang masuk apa? Biar kita nggak terjadi pengulangan dan tidak terjadi loncatan dalam materi. Hah? Nggak gini, sebab saling mewarisi sudah belum? Apa yang menyebabkan seseorang saling mewarisi? Belum ya? Seperti hubungan nasab, kemudian hubungan pernikahan, belum kayaknya ya? Oh belum nih, oke. Berarti kita ini udah kecepatan nih. Soalnya di tempat lain saya ngisi sudah sampai pembahasan ini, oke? Apa? Saling mewarisi dan perkawinan. Terus? Atau rukun waris ada berapa? Ada yang bisa jawab? Sudah, rukun waris. Wah, ini gimana belum lah? Baru bulan lalu loh. Buku apa namanya? Udah belum rukun waris? Kemudian syarat syarat sah waris. Kemudian penghalang atau penggugur hak waris. Udah belum? Lupa semua ya? Benar kata dosen saya di Lipia itu, ilmu warti ilmu sebulan katanya. Ya, sebulan bisa kita kuasai, bulan depan lupa. Ya benar. Jadi nggak ada ingat nih? Nggak ada ya? Oh, kayaknya kelewatan kita materinya nih. Iya dah, kita ulang deh ya, daripada terlewatkan. Oke. Makanya saya agak ragu, ini sudah belum konsep pembagian warisan dalam Islam? Ya. Oke, kita ulang. Karena kalau terlewatkan, itu susah nanti. Karena kajian waris itu berkelanjutan, ya. Kalau ada satu materi terlewatkan, nanti bingung ke depannya, ya. Bingung ke depannya. Oke, baik, kita akan ulang berarti ini ya.
Bukan ulang. Kita akan bahas tentang yang lebih aman diulang. Coba. Kayaknya pada lupa semua nih. Oke. Itu udah satu. Hah? Udah rukun waris, ada pewaris, pemilik harta, kemudian ahli waris, ada harta waris, kemudian ini ada salah satu waris. Oh ya, udah berarti. Nanti kalau pengulangan bisa lihat tayang ulang ya. Oke, baik. Saling mewarisi, hubungan nasab. Oh ya, udah. Udah tuh ya? Udah. Oh ya, siap. Berarti benar materi hari ini, ya. Benar materi hari ini. Iya. Oke. Nah. Iya. Berarti benar. Hari ini materinya tentang penyebab saling mewarisi ya. Oke, baik. Nah. Ya. Materi selanjutnya adalah tentang ahli waris internal ya, atau ahli waris inti. Jadi ahli waris itu secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian. Ada ahli waris inti, ada ahli waris cadangan. Ya. Ahli waris inti, mereka ahli waris yang pasti dapat warisan. Namanya aja pemain inti, pasti turun lapangan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ada ahli waris cadangan. Nah, artinya mereka ini bisa dapat, bisa tidak. Tergantung dengan ahli waris inti. Ya. Misalnya seseorang punya anak laki-laki, ya sudah, ahli waris cadangan semua nggak dapat itu, karena terhalang oleh anak laki-laki. Ya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bahas terkait ahli waris inti. Ya. Ahli waris semuanya itu ada 25. Itu total ahli waris. Ya. Baik ahli waris inti maupun ahli waris cadangan itu totalnya 25. Kalau pemain bola berapa, Pak? Pemain inti dan pemain cadangan berapa semuanya yang turun ke lapangan itu? 11 yang main. Cadangan berapa? 6. Hah? Cadangan 10. Ya, nah, berarti semuanya 21 dong. Ya. Bukan 23. 21 ya. Jadi 11. Kalau dalam sepak bola 11 pemain inti, 10 pemain cadangan, ya. Nah, dalam ilmu waris ada 6 pemain inti, ya, 6 ahli waris inti, sisanya itu ahli waris cadangan. Ya. Artinya mereka bisa dapat, bisa tidak. Sama seperti pemain cadangan, bisa dimainkan, bisa tidak. Ya. Nah, total semua ahli waris ada 26. Maaf, ada 25. Ya, total semua ahli waris ada 25. 15 dari kalangan laki-laki dan 10 dari kalangan perempuan. Ya, 15 dari kalangan laki-laki dan 10 dari kalangan perempuan. Ya, yang dari kalangan laki-laki ini dia nih. Ya, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya, bapak, kakek dari jalur bapak, ya, saudara laki-laki sekandung, saudara laki seayah, saudara laki seibu, ya, anak laki-laki dari saudara sekandung. Nah, nanti ahli waris terakhir adalah yang dari kalangan laki-laki yang memerdekakan budak. Nah, cuma yang terakhir ini sudah nggak ada zaman kita sekarang, ya, karena memang perbudakan sudah nggak ada, maka itu tidak ada. Inilah 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Nah, kemudian, mau difoto Pak, silahkan. Mau difoto silahkan, ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya ahli waris dari kalangan perempuan. Ya, ahli waris dari kalangan perempuan. Itu ada 10. Ya, ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, kemudian ibu, nenek dari jalur ibu,
nenek dari jalur bapak, ya, saudari sekandung, saudari seayah, saudari seibu, istri, nah, yang terakhir perempuan yang memerdekakan budak. Sama, yang terakhir juga udah nggak ada sekarang. Nah, jadi total semua ahli waris saat ini ada berapa? Tadi 25, sebelum dikurangi 2. 23, ya. 23. Nah, kita akan bahas terkait ahli waris inti, siapa saja ahli waris inti dan berapa bagiannya beserta syaratnya. Ini akan kita bahas pada malam hari ini. Ya. Walaupun di buku sudah saya tulis, ya, siapa saja ahli waris inti dan apa syaratnya. Jadi bapak nggak perlu dihafal, ya, cukup dibaca saja nanti di bukunya. Nah, ahli waris inti yang pertama anak laki-laki, ya, anak laki-laki. Ini anak laki-laki ahli waris yang paling kuat dalam menghalangi ahli waris lain untuk masuk ke ring pertama. Artinya, kalau bapak ibu punya anak laki-laki, maka harta tersebut tidak akan keluar dari 6 orang ini. Ya, jadi ahli waris inti ada 6 orang, ya. Yang pertama bapak almarhum, ya, bapak almarhum. Yang kedua ibu almarhum. Yang ketiga suami, yang keempat istri, yang kelima anak laki-laki, dan yang keenam anak perempuan. Ini ahli waris inti. Asalkan mereka ada, pasti dapat. Ya, asalkan mereka ada, pasti dapat. Nah, berbeda halnya dengan hukum positif yang warisan Belanda itu. Itu orang tua tidak digolongkan sebagai ahli waris. Ya, makanya dalam hukum waris positif itu orang tua tidak termasuk ahli waris. Ya, yang warisan Belanda itu. Orang tua tidak termasuk ahli waris. Ya. Nah, anak laki-laki ada 2 kemungkinan dalam mendapatkan harta warisan. Ya. Kemungkinan yang pertama, dia mendapatkan asobah. Asobah ini artinya mendapatkan sisa harta. Ya. Jadi nanti ahli waris itu dari segi pembagiannya juga terbagi menjadi 2. Ada yang namanya ashabul furud, yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Itu namanya ashabul furud. Dan mereka tidak akan berubah sesuai ketetapannya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya asobah. Asobah ini ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah dikurangi pembagian ashabul furud. Nanti akan kita contohkan, ya. Nah, jadi anak laki-laki bagian pertama, kemungkinan yang pertama yang mereka dapatkan adalah asobah, yaitu mendapatkan sisa harta setelah dikurangi bagian ashabul furud. Apa syaratnya? Syaratnya adalah almarhum tidak punya anak perempuan. Ya, almarhum tidak punya anak perempuan. Contoh, ada seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan 1 miliar misalnya. Dan ahli waris yang ditinggalkan istri dan anak laki-laki. Maka bagian istri itu dapat 1/8, 7/8 sisanya untuk anak laki-laki. Ya, karena dia sendiri, tidak ada anak perempuan. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua, mereka juga mendapatkan, anak laki-laki juga mendapatkan asobah, namun dengan skema 2:1. Ya, jadi tidak mendapatkan semua harta, enggak, tapi mendapatkan bagian 2:1. Tetap asobah. Nah, cuma bagiannya tidak semuanya, tapi 2:1. Karena syaratnya almarhum punya anak perempuan. Ya, almarhum punya anak perempuan. Seperti contoh tadi misalnya, seseorang meninggal dunia, kemudian meninggalkan istri. Ya, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Maka dikeluarkan dulu bagian istri 1/8. Ya. Kemudian sisanya kan 7/8. Nah, 7/8 ini dibagi 3 bagian. Anak laki-laki ambil 2 bagian, anak perempuan ambil 1 bagian. Ya. Gampang pembagian warisan jika ada anak laki-laki. Ya. Nah, ini yang pertama, ya. Ahli waris inti yang pertama anak laki-laki. Kemudian ahli waris inti yang kedua adalah anak perempuan. Nah, anak perempuan ada 3 kemungkinan dalam mendapatkan harta warisan. Yang pertama, mereka mendapatkan
1/2 atau setengah. Ya, mereka mendapatkan setengah dari total harta almarhum. Dengan syarat almarhum hanya punya satu-satunya anak perempuan, anak tunggal, anak sematawayang, perempuan lagi. Nah, jadi kalau ada orang meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta warisan, ya, dan meninggalkan ahli waris, satu istri, kemudian satu anak perempuan, maka istri mendapat 1/8, anak perempuan mendapat setengah dari total harta almarhum, ya, karena dia satu anak perempuan, ya. Kan masih ada sisa itu, benar ya? 1/8 ambil setengah, kan masih ada sisa. Sisanya buat siapa? Buat anak perempuan lagi, ya. Sisanya kembali kepada anak perempuan. Itu namanya rod. Nah, nanti kita ada pembahasan tersendiri rod. Jadi kalau ada harta lebih dan tidak ada asobah, kemana harta di sini mengalir? Nah, itu nanti ada rod, pembahasan rod, ya. Yang jelas dia anak perempuan dapat lagi sisanya harta. Jadi 1/8 untuk istri, ya, sisanya untuk anak perempuan. Itulah bahasa mudahnya, ya. Oke, dengan syaratnya itu tadi, anak satu-satunya atau anak tunggal dari almarhum. Ini kemungkinan kedua. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua yang didapatkan oleh anak perempuan adalah 2/3 dari total harta almarhum. Ya, bagiannya 2/3 dari total harta anak almarhum. Dengan syarat almarhum punya anak perempuan 2 atau lebih. Ya. Jadi kalau punya anak perempuan 2 atau lebih, maka bagian mereka 2/3. Nanti dibagi berapa jumlah anak perempuan? Ya. Contoh, misalnya seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta 1 miliar. Nah, keluarkan dulu untuk untuk istrinya 1/8. Kemudian 2/3 itu dibagi untuk bagian anak perempuan yang 5 orang tadi. Nanti dari 2/3 ini dibagi rata di antara mereka. Ya, dibagi rata di antara mereka. Nah, jadi kalau anak perempuan lebih dari 1, maka bagiannya itu 2/3. Ya. Kemudian yang ketiga, anak perempuan mendapatkan asobah, ya, sisa harta dengan ketentuan 2/1. Ya, dengan syarat almarhum punya anak laki-laki. Ya. Almarhum punya anak laki-laki. Jadi kalau punya anak laki-laki, setelah dikeluarkan bagian ashabul furud, ya, setelah dikeluarkan bagian ashabul furud, maka sisa hartanya dibagi dengan anak laki-laki dengan ketentuan 2/1. Kalau seandainya anak laki-laki 1 orang dan anak perempuan 2 orang, maka sisa harta tersebut dibagi berapa bagian, Pak? Bagi 4, ya kan? Anak laki-laki ambil 2 bagian, masing-masing anak perempuan ambil 1 bagian. Ya, nah, bisa dipahami, Pak, ya? Ini udah mulai udah mulai susah, ya. Nah, perhitungan itu gampang, Pak. Ya, perhitungan itu gampang. Sekarang sudah ada kalkulator waris. Sekarang sudah ada aplikasi perhitungan waris, gampang sekarang. Yang menjadi masalahnya adalah pembahasan pra perhitungan. Itu yang menjadi sumber konflik. Makanya buku yang saya tulis itu lebih menekankan pada pra perhitungan. Ya, itu yang menyebabkan sumber konflik. Kalau kita sudah tahu siapa saja ahli warisnya dan berapa bagiannya, untuk urusan perhitungan itu gampang. Sudah ada aplikasinya. Nah, saya sudah menguji aplikasi tersebut akurat. Perhitungannya akurat, ya. Nah, kalau kita nggak tahu tentang pembahasan pra pembagian, kita nggak bisa menetapkan yang mana ahli waris, yang mana bukan. Kita masukin ke kalkulator waris, maka dia sesuai yang kita tulis, padahal keliru. Ya, itu maka penting pembahasan pra perhitungan. Yang menjadi sumber konflik itu bukan ketika perhitungannya, bukan, tapi pra perhitungan ini, itu yang menjadi sumber konflik. Ya. Kalau sudah paham tentang ilmu waris pra perhitungan, untuk urusan perhitungan itu gampang. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ahli waris yang ketiga adalah ahli waris inti yang ketiga adalah suami. Ya, suami. Suami ada 2 kemungkinan dalam mendapatkan harta warisan, ya. Dan bagian suami langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran bagian suami. Yang pertama, suami mendapatkan setengah dari total harta almarhumah, ya, dengan syarat
almarhumah tidak punya anak, baik anak dan dirinya atau anak dan laki-laki lain. Ya, misalnya dia menikahi janda, ya, janda kaya, janda dan belum punya anak. Nah, menikah dengan suami yang kedua, baru seminggu menikah meninggal dunia, maka suami yang kedua mendapatkan setengah dari total harta janda tersebut. Ya, sisanya baru diberikan kepada ahli waris janda itu. Ya, kalau dia masih punya orang tua, nah orang tuanya. Kalau dia punya saudara, ke saudaranya. Yang jelas suami mendapatkan setengah dari total harta janda tersebut ketika janda itu tidak punya anak. Ya. Nah, kalau ternyata perempuan itu sudah punya anak atau almarhumah sudah punya anak, maka bagian suami berkurang, ya, menjadi 1/4. Ya, jika almarhumah punya anak, nah, cuma 2 saja bagian dari suami. Dan ini Allah sebut dalam Al-Quran, ya, di surah An-Nisa. Ya. Kemudian berikutnya bagian istri, ya, bagian istri. Bagian istri juga disebutkan dalam Al-Quran. Istri ada 2 kemungkinan dalam mendapatkan harta warisan. Yang pertama, istri mendapatkan 1/4 dari total harta suaminya, dengan syarat suaminya itu tidak punya anak, baik anak dan dirinya atau anak dan istri yang lain. Ya, yang penting suami tidak punya anak, maka sang istri mendapatkan 1/4 dari total harta almarhum. Ya. Nah, kalau suami punya anak, ya, kalau suami punya anak, maka bagian istri lebih sedikit, yaitu 1/8. Ya, 1/8 dengan syarat almarhum punya anak, ya, almarhum punya anak, ya. Ini kayaknya ramai hadir di Zoom daripada di masjid nih, ya. Hujan kali ya. Ini ramai di Zoom dengan di masjid. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kelima, ya, ahli waris yang kelima, bapak almarhum, ya, bapak almarhum. Bapak almarhum ada 3 kemungkinan dalam mendapatkan harta warisan. Kemungkinan yang pertama, bapak almarhum mendapatkan 1/6, ya, 1/6. Dengan syarat almarhum punya far'ul waris laki. Jadi far'ul waris itu anak atau cucu, ya. Yang dimaksud far'ul waris anak atau cucu yang laki. Kalau yang dimaksud aslul waris itu ayah atau kakek, ya, namanya asul ke atas. Kalau far'un ke bawah. Jadi syarat bapak mendapatkan 1/6, ya, almarhum punya far'ul waris, artinya punya anak laki-laki atau punya cucu laki-laki. Nah, maka bapak dapat 1/6. Ya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bapak mendapatkan 1/6 plus sisa, jika ada sisa. Dengan syarat almarhum punya far'ul waris wanita, ya, baik anak perempuan atau cucu perempuan. Nah, maka bapak dari almarhum mendapatkan 1/6 plus sisa jika ada sisa, ya. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga, bapak almarhum mendapatkan asobah, dapat sisa harta, dengan syarat almarhum tidak punya far'ul waris, tidak punya keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi kalau ada seseorang meninggal dunia belum menikah misalnya, ya, maka bapaknya lah sebagai asobah. Misalnya seseorang meninggal dunia, sudah menikah, ya, meninggalkan 1 orang istri dan bapak, maka istri dapat berapa? Seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, istri dan bapak. Istri dapat berapa? 1/4, karena nggak punya anak. Ya, almarhum nggak punya anak. Nah, 3/4 ini untuk bapak almarhum, ya, bapak almarhum. Memang sekali lihat belum, Pak, belum bisa nyantol, ya. Itu harus diulang lagi. Nah, ini waris nih, Pak, bukan fikih salat ini, ya. Fikih salat, puasa itu kita sekali dengar, oh gitu, ya. Waris enggak, ya. Itu. Nah,
Nah, kemudian yang ketiga, nah ini butuh penjelasan yang untuk ibu. Ibu ada 3 kemungkinan dalam mendapatkan harta warisan. Nah, kemungkinan yang pertama, ibu mendapatkan sepertiga. Ya, ibu mendapatkan sepertiga dari total harta almarhum. Dengan syarat, ada 2 syaratnya. Almarhum tidak punya far'ul waris, almarhum tidak punya keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Itu syarat pertama, agar ibu mendapatkan sepertiga. Nah, syarat yang kedua, tidak punya saudara, almarhum nih ya, almarhum tidak punya saudara atau saudari lebih dari 1. Ya, almarhum tidak punya saudara atau saudari lebih dari 1. Ya, artinya cuma 1 saudaranya, maka ibu dapat sepertiga. Ya, itu syarat pertama, kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua yang didapatkan oleh ibu adalah 1/6. Ya, 1/6. Kapan ibu dapat 1/6? Nah, syaratnya yang pertama, almarhum punya keturunan atau far'ul waris. Apakah punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka bagian ibu berkurang jadi 1/6. Atau almarhum tidak punya anak, tapi almarhum punya saudara lebih dari 1, punya saudara 2 misalnya, ya, nah, ya dah bagian ibu juga berkurang, ya, menjadi 1/6, ya, menjadi 1/6. Dan kemungkinan yang terakhir yang didapatkan oleh ibu adalah 1/3 dari sisa, ya, 1/3 dari sisa harta. Harta sisa 1/3-nya buat ibu. Nah, kasus ini baru terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, jadi seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris bapak, ibu dan suami. Ini baru terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini mic-nya ada apa? Mic-nya bisa dipegang. Jadi di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris. Yang pertama adalah suami, ya. Yang kedua bapak, yang ketiga ibu. Nah, kasus seperti ini belum pernah terjadi di zaman Nabi. Ya. Ketika Nabi masih hidup, belum pernah kejadian orang meninggal dunia meninggalkan ahli waris seperti ini, belum pernah. Ya, suami, bapak dan ibu itu belum pernah terjadi di zaman Nabi. Setelah Nabi wafat, maka bergantilah kepemimpinan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sekitar 2 tahun lebih kurang. Juga sama, belum pernah terjadi kasus ini. Orang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, suami, bapak dan ibu, 3 aja nih. Ini belum pernah terjadi di zaman Abu Bakar Siddiq. Kasus ini baru terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, kasus ini baru terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, kalau kita menyelesaikan kasus ini berdasarkan Al-Quran, maka kita akan menetapkan suami berapa bagiannya. Ketika almarhumah nggak punya anak, berapa bagian suami? Berapa? 1/2 ya, 1/2, setengah bagian suami. Benar kan? Tadi suami ada 2 kemungkinan dapat harta warisan. Yang pertama 1/2, yang kedua 1/4. Kapan suami dapat 1/2? Ketika almarhumah nggak punya anak. Ini kan nggak ada anak, maka suami dapat 1/2. Ya. Ibu dapat berapa? Ketika almarhum nggak punya anak. Di situ berapa dapat bagian ibu? 1/3. Ini bagian ibu yang 1/3 disebutkan dalam Al-Quran ya. Bagian ibu 1/3. Ya, 1/3. Berapa bagian bapak? Ketika almarhum tidak punya keturunan. Berapa bagian bapak?
Asobah kan? Nah, coba lihat itu. Kapan bapak dapat asobah? Ketika almarhum tidak punya far'ul waris. Far'ul waris itu artinya keturunannya. Ini kan nggak ada. Ya kan, almarhumah tidak punya keturunan. Maka bagian bapak berapa? Asobah. Ya, asobah. Nah, asobah, sisa harta. Ini berdasarkan pembagian Al-Quran. Nah, akan tetapi kalau diterapkan seperti ini, maka akan menyelisihi kaidah dasar dalam pembagian harta warisan. Coba kita hitung nih. Misalnya seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan 100 juta. Ya. Nah, berarti bagian suami berapa? 50. Ya. 50. Bagian ibu ini setengah dari total harta. Ini juga sama, setengah dari total harta. Berapa nih? Sepertiga dari 100. 33 lebih kurang ya. Benar ya? Nah, 33. Sisanya berapa? 17 ya? 17. Nah, dalam ilmu waris atau konsep dasar dalam pembagian harta warisan, tidak boleh bapak itu lebih kecil dibandingkan ibu. Harus bagian bapak lebih besar, minimal setara dengan bagian ibu. Ya, cuma dalam kasus ini bagian bapak lebih kecil dibandingkan bagian ibu. Ini tidak sesuai dengan kaidah dasar ilmu waris. Sehingga Umar lihat, wah ini gimana caranya ini? Sepertiga, ini nas dalam Al-Quran. Ibu dapat sepertiga. Akhirnya Umar berijtihad tanpa menghilangkan nas Al-Quran, tapi juga tidak menyelisihi kaidah dasar dalam pembagian harta warisan. Akhirnya Umar menambah, untuk ibu mendapatkan sepertiga dari sisa, bukan dari total harta. Ini tambah dari Umar. Ya, ini tambah dari Umar. Sehingga kalau sepertiga dari total harta, dari total sepertiga dari sisa, maka akan berubah skema pembagiannya. Suami tetap sama 50, ya. Berarti kan sisanya 50. Ya kan? Sepertiga dari 50 berapa? Sepertiga dari 50. Sekitar 17. Ya kan? Nah, di sini ibu dapat 17, sisanya 33. Nah, ini makanya ijtihad Umar ini diambil oleh ulama waris sampai hari ini. Ya, dalam kasus ini dipakai ijtihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena Umar tidak membuang apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga tidak menyelisihi kaidah dasar dalam pembagian harta warisan. Sehingga Umar hanya menambah sepertiga dari sisa, bukan sepertiga dari total harta. Ya, sehingga ijtihad Umar ini diterima oleh semua para ulama. Ya, sehingga menjadi ijma dalam kasus, sehingga kasus ini disebut oleh para ulama adalah kasus Umariyaten. Ya, kasus ini baru terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, makanya dan dia kasus ini hanya seperti ini ya, suami atau istri nanti. Kalau ada anak, beda lagi ceritanya. Kembali ke pembahasan sebelumnya. Ya, suami, bapak, ibu. Ya, nah, jelas bapak sekalian? Ya. Jelas lah ya sedikit ya, walaupun nggak banyak ya. Alhamdulillah. Ya. Kami di Lipia itu materi waris ini ada 4 semester. Ya, ada 4 semester. Itu yang masuk Lipia kan sudah punya pembekalan sebelumnya di pondok. Ya, tapi masih belajar 4 semester berarti sekitar 2 tahun. Ya. Nah, makanya buku yang saya tulis ini itu sudah intisari dah. Ya. Yang saya kira nggak begitu penting untuk masyarakat saya keluarkan. Yang sekiranya penting yang saya masukkan di situ. Itu sudah isinya, kalau kelapa itu sudah minyaknya, udah intinya itulah. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Pak Ibu sekalian? Ya, silakan Pak. Nah. Ini kalau istri meninggal, apakah asumsinya bahwa harta itu tidak ada harta umum ini atau harta suami maupun harta istri? Oke, Ini kan seolah harta itu punya istri semua, gitu. Semua suami nggak punya harta. Gitu. Oke, baik. Gimana ini? Jadi gini, kalau memang istri punya penghasilan sendiri, ya, kemudian suami punya penghasilan sendiri, nah ketika
salah satu dari mereka meninggal dunia, maka yang dibagi waris adalah yang menjadi milik mereka. Maka dalam Islam itu pernah kita sampaikan tidak ada istilah harta gono gini. Ya, harus jelas kepemilikannya. Kecuali ada nanti istilah harta bersama. Kapan? Jika suami istri sama-sama memiliki kontribusi dalam usaha. Misal, bapak punya usaha restoran misalnya. Ibu sebagai kasirnya. Berarti ibu kan punya kontribusi dalam memajukan usaha tersebut. Itu baru ada istilah harta bersama. Nanti kalau bapak meninggal dunia, maka harta tersebut karena tidak jelas berapa persentase masing-masing bagian bapak dan bagian ibu, disitulah nanti dibagi dua terlebih dahulu. Ini baru ada istilah harta bersama karena memang istri punya kontribusi dalam penghasilan suami. Nah, namun kalau hanya suami saja yang bekerja, ya suami saja yang bekerja, istri misalnya ibu rumah tangga. Nah, ketika suami meninggal dunia itu tidak ada istilah harta gono gini, ya. Karena harta gono gini yang ada di dalam KHI, ya harta gono gini yang ada dalam KHI, kalau suami meninggal dunia dan meninggalkan harta 1 miliar misalnya, maka 500 juta untuk istri terlebih dahulu. Ini dalam KHI, ya, di dalam KHI. Dan itu keliru, ya, keliru. Kapan itu dibagi dua? Ketika istri juga punya kontribusi dalam usaha suami. Ya, itu baru ada istilah harta bersama. Kalau tidak, maka semua harta peninggalan tersebut harta suami, nanti istri dapat bagian dari warisan 1/8. Ya, itu. Nah, cuma kasus yang sedang kita bahas adalah bisa jadi almarhumah ini punya harta, baik harta yang dia usahakan atau mungkin harta warisan dari orang tuanya. Nah, itu. Ya. Nanti kalau suami meninggal dunia, maka harta suami yang dibagi. Ya. Ya, kita azan dulu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Oke, baik. Jelas, Pak? Jelas ya? Nah, ini ada pertanyaan dari jamaah Zoom ya. Baru menikah seminggu. Ya, istri yang kaya wafat. Terus suami dapat warisan dari istri. Padahal itu harta dari suami yang dulu. Ya. Benarkah demikian, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, benar. Ya. Nah, jadi ada seseorang janda misalnya ditinggal wafat oleh suaminya yang kaya raya, sehingga janda ini kan dapat warisan. Ya, misalnya dapat 50 miliar. Ya. Oke. Kemudian perempuan ini menikah dengan seorang laki-laki. Baru seminggu menikah, meninggal dunia perempuan ini. Maka laki-laki berhak mendapatkan berapa? Setengah dari 50 miliar. Walaupun baru satu minggu menikah. Ya. Walaupun baru satu minggu menikah. Nah, berarti ini memang sudah rezeki laki-laki ini. Ya, baru seminggu menikah, meninggal dunia janda kaya itu. Udah. Karena nggak punya anak, maka dia mendapatkan setengah dari 50 miliar. Berarti 25 miliar. Kalau 1 hari baru nikah terus meninggal. Jangan kan 1 hari, selesai akad nikah nih. Saya terima nikahnya, kaget, serangan jantung meninggal dunia. Dapat warisan. Jangan kan sehari, ya. 1 jam setelah akad nikah meninggal dunia dapat warisan. Ya. Nah, makanya subhanallah, jadi warisan itu ulama menyebutkan akad ijbari, ya, seseorang itu bisa mendapatkan tanpa dia duga-duga, ya, itu. Yang kan sehari selesai akad nikah serangan jantung misalnya kaget meninggal dunia dapat warisan, ya, itu. Ya, baik, ada pertanyaan nih Ustaz. Ya, silakan. Ada janda punya anak 2, kemudian nikah dengan duda juga punya anak 2. Nah, mereka nikah, selama nikah punya anak 2 juga, jadi 6 jumlahnya. Itu apakah semua dapat warisan, Ustaz? Terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Iya. Janda ya. Janda sudah punya anak 2 dengan suami sebelumnya, ya. Kemudian duda, Anak 2 juga. Juga punya 2 anak dari suami sebelumnya, ya. Maaf, dari istri sebelumnya, ya. Dari hasil pernikahan mereka punya 2 anak, punya juga 2 anak. Benar Pak ya? Betul. Nah, berarti total anak mereka, ya, yang serumah berarti ada 6, ya. Nah, yang meninggal siapa nih kira-kira? Dua-duanya meninggal. Enggak, satu-satu dulu. Kan kita hitung warisannya. Yang meninggal yang mana kira-kira? Iya, bapaknya meninggal. Oke, meninggal duda inilah ya. Ya, bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal. Satu-satu dulu. Ya, meninggal duda ini. Ya, ini duda udah meninggal dunia. Oke. Kalau tabrakan, ya, berarti mereka tidak saling mewarisi, antara janda dan duda tidak saling mewarisi, ya. Nah, kalau tabrakan, ya, kalau misalnya tidak diketahui siapa yang duluan, atau misalnya meninggal dunia sekaligus bareng-bareng, maka kedua ini tidak bisa saling mewarisi. Kalau orang meninggal sekaligus, ya. Nah, taruhlah misalnya yang meninggal janda yang duda terlebih dahulu. Maka siapa ahli warisnya? Ahli warisnya ini. Ini ahli warisnya, anaknya. Ini bukan, karena ini anak orang lain. Ya. Walaupun statusnya anak, tapi kan anak sambung, bukan anak kandung dia. Maka bukan ahli waris. Nah, kalau ternyata yang meninggal ini, ya, janda, maka yang menjadi ahli warisnya adalah ini. Nah. Ya. Ini anak dari suami yang lain, ini anak dari suami ini. Ini bukan ahli waris bagi janda ini. Ya, karena dia anak sambung. Ya, sedangkan anak sambung itu bukan ahli waris. Itu. Oke? Nah. Ya. Jelas, Pak ya? Nah.
Silakan Pak Andi. Apa? Ada kemungkinan. Itu kalau dia punya anak laki-laki satu, dapat 100% dia. Nah, misalnya ada seseorang, ya, ada seseorang memiliki satu anak laki, meninggal dunia, dia istri udah nggak ada, udah meninggal dunia duluan misalnya, bapak juga nggak ada. Nah, dia cuma punya satu anak laki-laki. Nah, seperti mohon maaf nih, seperti Pak Prabowo presiden kita, dia punya satu anak laki-laki. Ya, kalau beliau meninggal dunia, semua itu menjadi milik harta, menjadi milik anaknya itu laki-laki. Ya, itu mewarisi 100%. Ya, karena orang tua ke atas nggak ada, anak yang lain nggak ada, istri pun juga udah pisah. Ya, maka anak beliau lah itu yang menjadi pewaris tunggal harta Bapak Presiden. Ya, itu. Ya, itu yang contoh mewarisi 100%. Ya. Tapi tadi belum jelas itu Pak Ustadz. Tadi pertanyaan Pak Edi ini, kalau dua-duanya meninggal serentak, nggak dapat apa-apa di 6 orang. Oh enggak, ini aja nggak dapat nih. Ah, jadi gini, kalau ini meninggal dunia, berarti kan ahli warisnya janda sama anaknya. Ya, jelas. Kalau yang meninggal duda, berarti ahli warisnya janda sama anaknya. Nah, sekarang meninggal dua-duanya, ya kan? Maka dilihat, kan kalau duda ini punya harta, maka ahli warisnya ini, karena dia tidak bisa mewarisi ke sini. Nanti janda ini ada harta, ahli warisnya ini tidak bisa mewarisi mereka ini. Ya, karena meninggalnya serentak. Tapi kalau ini meninggal di tempat, ini meninggal keesokan harinya, ini dapat ya. Ya, karena meninggalnya tidak berbarengan. Nah, itu. Oke, ada lagi Pak? Nah, kalau nggak ada, saya akan menjelaskan terkait buku nih ya. Jadi kalau pembelian tidak boleh di masjid, nanti bisa dengan Pak Andi ya. Saya hanya ingin menyampaikan bagaimana berinteraksi dengan buku saya ini. Karena beberapa jemaah yang beli itu bingung, ya. Ini buku saya sudah ringkas, ya, dari materi-materi waris, hasil dari mengajar waris, dari pengalaman dan konsultasi saya tampilkan di sini. Dan ini tidak banyak dia, cuman sekitar 125 halaman. Bapak kalau baca buku saya jangan loncat, harus dari pengantar sampai penutup. Karena nanti di situ saya akan menjelaskan apa arti far'ul waris, ada keterangannya. Kalau Bapak loncat, nanti terlewat istilah tersebut. Begitu ketemu dalam bab lain, Bapak bingung, apa far'ul waris ini? Karena Bapak loncat. Tapi Bapak baca dulu sampai khatam sekali, baru nanti buka ke daftar isi. Ya. Dan ini bahasanya sudah sangat sederhana, sangat mudah. Ya. Itu yang pertama. Sehingga kalau sudah khatam, bahkan sebagian jamaah saya kurang dari seminggu dia khatam ini. Ya, kurang seminggu khatam, karena bacanya mudah, sederhana, mudah dipahami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, judulnya kan kayak bombastis ya. Bagi waris tidak harus tragis. Ini ada filosofinya Pak. Jadi filosofinya adalah setiap saya diundang untuk mengatasi kasus waris, itu biasanya berhasil, berakhir dengan aman, tidak tragis. Kecuali satu keluarga pernah terjadi itu berakhir tragis. Mereka berantem di antara keluarga di dalam forum, ya. Maka dari itulah saya berinisiatif, dari situlah ada inspirasi keluar judul ini, bagi waris tidak harus tragis, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, karena saya sudah menulis ini, berarti kan saya punya tanggung jawab untuk menjelaskan apa kandungannya, ya. Nanti di bab terakhir, di halaman terakhir itu ada profil penulis, ada nomor saya di situ Pak. Nah, jadi kalau Bapak ada hal-hal yang tidak jelas di sini, bisa tanyakan ke saya. Itu langsung tanpa melalui admin. Itu langsung nomor saya di halaman terakhir, ya. Karena saya sudah nulis buku ini, berarti punya tanggung jawab untuk memahamkan apa isi kandungannya. Ya, itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau yang berminat bisa berkomunikasi dengan Pak Andi ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silahkan Pak. Masih ada? Oh, ini ada nih di apa namanya? Oh, ya udah saja tadi ya. Ini bagi yang ingin memiliki bukunya,
Bisa, bisa. Nanti hubungi Pak Andi ya. Ya, karena kita tidak boleh transaksi dalam masjid. Nanti segala transaksi bersama Pak Andi itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, kalau nggak ada, nanti pertemuan berikutnya kita akan, saya sudah buat ya soal tanya jawab tentang waris, tapi seputar ahli waris inti. Ya, ini kan kita belum, masih sedikit contohnya karena memang ada teori. Nah, pertemuan berikutnya, Bapak yang sudah memiliki buku tolong dibawa bukunya. Ya, nanti di buku akan ada teorinya ya. Nanti akan kita sampaikan contoh-contohnya. Dan Bapak kalau punya contoh soal bisa ditanyakan. Karena dalam hal waris itu lebih susah membuat pertanyaan daripada membuat jawaban. Ya, karena kalau buat pertanyaan kita harus mikir-mikir dulu ada enggak si fulan. Tapi kalau menjawab itu lebih mudah. Itulah ilmu waris. Buat pertanyaan jauh lebih susah dibandingkan membuat jawaban, ya. Oke. Nah, kalau nggak ada lagi Pak pertanyaannya? Nah, silahkan apa ya. Jadi mau pertanyaan dari pertemuan pertama nggak masalah. Kecuali kalau pertanyaan sebelum kita jelaskan baru nanti kita tunda. Silahkan. Gimana? Iya. Oke, jawabannya adalah warisan ini berkaitan dengan harta. Berbeda dengan sholat. Sholat itu tidak disebutkan berapa jumlah rakaatnya, ya. Karena sholat orang mudah mengamalkannya, puasa mudah mengamalkannya. Tapi kalau sudah sampai dalam pembahasan waris, ya, kalau sudah sampai berhadapan dengan pembahasan waris, jangankan orang sudah sering sholat, ya. Jangankan orang yang jarang sholat, jangankan orang yang jarang ikut pengajian. Kadang-kadang orang yang sudah rajin ngaji, rajin sholat, ketika berhadapan dengan harta warisan, seakan-akan hilang ciri kesolehannya. Ya, itu yang saya dapatkan. Bahkan yang berantem di forum itu segini Pak jenggotnya. Artinya orangnya antusias untuk menghidupkan sunnah. Tapi dalam hal warisan, ya, dia sudah menggunakan sebagian harta warisan. Jadi harta warisan karena ditunda pembagiannya sehingga dia sudah menggunakan harta tersebut. Maka begitu tahu nilai yang dia dapatkan sudah berkurang, di situ dia tidak terima. Ya, di situ dia tidak terima. Bahkan mengungkit pemberian hibah bapaknya kepada ibu tirinya. Nah, itu menjadi masalah. Jadi mereka punya bapak nih, ya. Ibunya sudah meninggal dunia duluan. Bapaknya ini nikah dengan seorang perempuan, berarti kan ibu tirinya. Bapak ini punya 4 orang anak. Ternyata perempuan ini sangat bagus pelayanan kepada sang bapak. Ya, bapak dalam kondisi sakit-sakit, ya, 4 tahun dia sakit. Itu dilayani luar biasa oleh istri mudanya ini. Nah, merasa terkesan dengan pelayanan istrinya, akhirnya dia menghibahkan mobil yang dia punya untuk istri mudanya ini. Istri muda sempat menolak. Jangan Pak, coba Bapak konsultasi dulu dengan anak-anak Bapak. Takutnya mereka nggak terima. Nah, maka bapaknya mengatakan, apa urusan dengan mereka, ini kan mobil-mobil saya, terserah mau saya kasih ke siapa. Oke, kalau begitu keputusan Bapak buat surat hibah. Dibuat surat hibah, dan ada saksi. Ya, cuma yang menjadi masalahnya, saksinya bukan ahli waris. Jadi Bapak kalau mau menghibahkan sesuatu kepada orang lain, saksi terbaik adalah ahli waris. Sehingga mereka tidak bisa menolak. Nah, begitu bapak ini meninggal dunia, ya, maka langsung anaknya meminta kunci mobil ke ibunya, ya, ibu muda, dibawalah mobil tersebut, akhirnya dijual. Ya, dijual, dia digunakanlah hasil penjualannya. Nah, ibunya kan cuma megang surat hibah. Jadi kadang-kadang dia lihat surat hibah. Ini apa manfaat surat hibah, mobil udah nggak ada. Akhirnya ibu ini dibuanglah surat hibah tersebut. Ya, itu sudah 13 tahun yang lalu. Ya, makanya saya sering sampaikan kepada para jamaah, salah satu sumber konflik dalam pembagian harta warisan adalah menunda-nunda pembagian harta warisan. Itu menjadi sumber konflik. Nah, begitu diskusi, begitu masuk ke forum, ya, ketika konsultasi waris, maka saya tanya, ibu emang punya surat hibah? Nah, ibu tuh ceritalah, Pak Ustadz, punya saya surat hibahnya, punya surat. Cuma karena saya lihat 4 tahun saya lihat surat tersebut, sedih saya Pak Ustadz, mobilnya udah nggak ada, suratnya ada, akhirnya saya buanglah surat hibah tersebut. Oke, nggak jadi masalah. Orang yang tanda tangan di surat hibah tersebut masih hidup ataukah tidak? Qadarullah masih hidup.
yang masih hidup. Akhirnya kita hadirkan dia. Dia sudah bersaksi, benar saya yang tanda tangan, dan benar si fulan telah menghibahkan mobil kepada istri mudanya ini. Tetap anaknya menolak. Ya, tetap anaknya menolak. Ini salah satu keluarga yang yang saya tangani pembagian warisannya tapi tidak selesai. Akhirnya buntu, sampai sekarang belum selesai. Wallahu a'lam sampai sekarang. Itu mereka sudah saling mengancam. Ya, sampai laki-laki ini mengatakan, kalau saya bunuh engkau saya dapat pahala syahid. Ini bahaya karena dianggap mengambil haknya. Oh, lihat makanya pemahaman agama subhanallah. Ya. Menjadi saksi. Nah, misalnya bapak nih menghibahkan sesuatu kepada orang lain, ya, atau mewasiatkan pada orang lain. Saksi terbaik adalah ahli waris. Tidak harus kan, syaratnya itu cuma 2 orang saksi kan. Nah, sudah 2 orang sudah cukup. Nah, kalau mau semua ahli waris tanda tangan jauh lebih baik. Ya, berarti mereka sudah tahu kemana hartanya mengalir ya. Oke. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya, silahkan. Apakah harta waris itu boleh untuk dibikin usaha, Ustaz? Karena menurut saya sih warisan itu kan rezeki orang tua ya. Jadi pendapat saya sih tidak pas kalau untuk dibikin usaha. Demikian. Apa betul, Ustaz? Jadi gini, saya misalnya dapat warisan dari orang tua saya meninggal dunia, saya dapat warisan. Berarti warisan ini kan sudah jadi milik saya. Terserah mau saya gunakan untuk usaha, untuk beli ini, terserah, nggak jadi masalah. Ya, jadi tidak ada pantangannya. Makanya hari ini masih beredar, ya, bisa kita katakan khurafat lah ya. Jadi harta warisan tidak boleh dijual, ini keliru. Ya, terserah pemiliknya. Harta saya punya warisan dari ibu saya di Aceh itu. Jadi paman-paman saya semua bilang itu jangan dijual itu, nanti malang, nanti musibah nih. Saya bilang mana ada, nanti belum ada yang beli aja, masa nggak saya jual itu kan. Jadi nggak masalah ya. Kalau sudah menjadi milik kita, terserah mau kita gunakan kemana, mau kita sedekahkan, mau kita jual, mau kita berusaha, terserah ya. Jadi tidak ada pantangannya karena sudah jadi milik ahli waris, terserah mau digunakan kemana oleh ahli waris ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.